Firman Tuhan pelita hidupku. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pagi ini saudara kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal kelima, ayat yang ke-8. Kita boleh membaca secara bersama-sama satu ayat saja saudara. Sebetulnya saudara, liturgos maupun juga pengkhotbah oleh karena terpisah tersendiri diizinkan melalui rapat majelis lalu untuk bisa membuka masker saudara. Dan pada waktu kami buka masker sebenarnya kami yang paling berisiko, mengambil risiko untuk bisa tertular saudara ketika membuka masker. Tetapi saya memilih untuk tetap memakai masker, nanti kalau nafas tidak kuat saudara, saya minta izin untuk saya membuka masker saudara ya. Ini ruangan yang besar, tidak apa, juga di GKI lain sebenarnya sudah terbiasa membuka untuk khusus pengkhotbah dan juga liturgis itu membuka masker. Tapi saya pertama sekali lagi memilih untuk tetap memakai masker, karena kalau membuka masker berarti itu adalah mengambil resiko untuk bisa tertular karena pandemi masih ada. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari sama-sama kita baca. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Betapa kami datang memohon Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Siapakah kami ini Tuhan yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Bagaimana mungkin kami bisa mengerti, memahami firman-Mu. Kecuali Allah Roh Kudus yang boleh mencerahkan hati, pikiran, dan kehendak kami. Buatlah kami mengerti dan beri kepada kami keberanian untuk percaya setiap firman yang kami dengar dan mempersilahkan firman itu membentuk hati kami, membentuk hidup kami, membentuk pikiran kami, membentuk akan wawasan hidup kami. Sehingga semakin hari Tuhan semakin membersihkan kami dari kekotoran dunia. Tuhan semakin memurnikan kami dan membawa kami di dalam rencana dan kehendak yang kekal. Berkati urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan. Pakailah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami masing-masing. Dengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita membahas ucapan bahagia yang ke-6 saudara, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, dalam ucapan bahagia yang ke-6 ini, maka Yesus mengaitkan antara mata dengan hati, hati dengan mata. Apa yang ada dalam hati kita di dalam ini memengaruhi bagaimana kita melihat saudara. Dua orang yang berbeda diperhadapkan saudara kepada suatu fenomena yang sama, itu bisa sampai kepada kesimpulan yang berbeda saudara. Yang satu melihat, mengakui bahwa Tuhan bekerja, tetapi yang satu lagi dengan sinis mengatakan ya itu hanya kebetulan saja. Saudara, dari kejadian ini kita dapat menyimpulkan mana dari kedua orang ini yang mempunyai hati yang lebih suci saudara. Kita melihat sesuatu, hati kita yang mengarahkan saudara. Sama-sama melihat mungkin bisa menjadi berbeda saudara. Saudara, kaitan antara hati dengan mata nampak dari beberapa ungkapan umum yang biasa kita dengar saudara. Kita tentu sering mendengar ungkapan mata adalah jendela hati. Mata adalah jendela hati. Kita menyebut orang yang cinta uang apa saudara? Mata apa? Mata duitan. Ya, mata duitan saudara. Orang yang mata duitan melihat, mengkalkulasi, menilai, mempertimbangkan segala sesuatu dengan apa ukurannya? Dengan uang. Apakah untung atau rugi? Baginya uang menjadi pertimbangan yang utama dan penentu segala keputusan. Saudara, memang penting ya, tetapi kalau itu menjadi penentu maka disebut sebagai mata duitan. Saudara. Demikian pula orang yang hatinya selalu mesum dicap sebagai mata apa? Mata keranjang. Mata keranjang, kita tahu apa artinya itu. Dan semuanya itu contoh sebutan bagi orang-orang yang tidak suci hatinya. Sebagai murid-murid Kristus tentu saudara kita bukan seperti itu. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, salah satu saudara ini janji Tuhan yang luar biasa. Karena siapakah kita ini, siapakah saudara dan saya, sampai kita bisa untuk melihat Allah yang agung, yang mulia, yang suci, Allah yang dahsyat itu. Nabi-nabi perjanjian lama saudara itu tidak diizinkan Tuhan melihat wajah Tuhan.
Bahkan Musa pun saudara hanya melihat belakangnya. Tertutup ya saudara, tertutup oleh batu yang besar saudara. Karena barang siapa melihat Allah, maka dia akan musnah saudara. Karena dia berdosa. Saudara, nabi-nabi perjanjian lama ingin saudara melihat Tuhan. Tetapi tidak bisa. Tetapi Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Allah yang agung, yang dahsyat itu. Saudara, kesucian daripada Tuhan itu adalah merupakan satu karakter yang paling menonjol. Karakter Tuhan yang tidak bisa ditiru, yang tidak bisa dipalsukan adalah kesucian. Mujizat bisa palsu, tidak bisa. Waktu Musa mengubah tongkatnya menjadi ular, maka ahli-ahli sihir Mesir pun bisa mengubah menjadi ular. Setan bisa sudah mengubah mujizat, maka jangan hanya melalui mujizat lalu percaya. Saudara. Karena itu belum tentu pekerjaan Tuhan. Saudara. Tetapi kesucian tidak bisa ditiru. Setan tidak bisa menjadi suci. Tidak bisa meniru kesucian Tuhan. Itu adalah karakter Tuhan saudara yang begitu menonjol, yang tidak bisa ditiru, yang tidak bisa dipalsu. Maka Tuhan pun menuntut murid-muridnya saudara, orang yang percaya, orang Kristen yang artinya ada Kristus kecil untuk saudara hidup suci saudara. Karena tidak bisa ditiru. Musa pada waktu dipanggil Tuhan, dia mendengar suara, janganlah dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, maka itu pada waktu saya mengunjungi gereja-gereja Korea agak unik. Ini mimbar ini disebut tempat yang kudus. Maka setiap yang naik mimbar tidak boleh pakai sepatu atau alas kaki, harus dilepas. Boleh pakai kaos kaki. Jadi naiknya termasuk pendetanya, saudara. Ya, di kita tidak biasa demikian. Jadi copot di situ ada banyak apa? Banyak sepatu ataupun sandal. Jadi naiknya tidak boleh pakai alas kaki, begitu ya. Di kita tidak demikian, begitu. Beda budayanya. Mereka sudah memahami ini secara letterlek, sudah begitu. Tetapi yang jelas Tuhan mau menunjukkan pada Musa, engkau aku panggil menjadi nabiku. Kau harus tahu aku adalah kudus, maka engkau juga harus kudus. Nabi Yesaya pada waktu mendapat penglihatan Tuhan, duduk di atas tata yang tinggi, saudara, yang menjulang, dia sadar. Dia mengaku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Yesaya sadar, saudara. Dia celaka binasa itu bahasa aslinya ruin. Ruin itu runtuh, berkeping-keping begitu. Jadi dia mengaku dia najis bibir, tinggal di bangsa yang najis bibir. Sepanjang zaman dosa yang paling banyak saudara ya kita lakukan melalui bibir kita. Bukan? Ucapan kita seringkali itu banyak sekali saudara, itu menimbulkan pertengkaran, itu adalah banyak dosa. Zaman Yesaya pun demikian. Dan tinggal di bangsa yang begitu suka gosip, suka apa, mencela, tidak memuji, saudara ya, selalu pesimis begitu. Dengan mulut kita, Yesaya tahu akan hal itu, saudara. Dan dia sadar akan kesucian dan kemuliaan Tuhan. Ya sadar kesucian Tuhan, Yesaya kemudian melihat para serafim. Serafim itu malaikat dengan 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup mata, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Itu dahsyat luar biasa. Penampakan seperti itu, saudara. Dan para serafim berseru, suci, 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 sucilah Tuhan semesta alam. Seperti lagu tadi. Lagu tadi itu bukan suci, 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 tapi nadanya naik. Do, mi, sol. Jadi naik. Suci, suci, suci. Tidak sama, tapi naik. Suci yang pertama untuk Allah Bapa, suci yang kedua untuk Allah Putra, suci yang ketiga untuk Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang Esa. Yang ketiga untuk Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Esa. Jadi sejak perjanjian lama saudara secara implisit sudah saudara mengajarkan tentang Allah Tritunggal itu. Maka kalau kita menaikkan pujian suci-suci harus dengan sungguh-sungguh hormat kita kepada Allah Tritunggal. Dan itu nadanya naik meninggi, bukan datar saudara. Ya. Jadi naik ke atas tanda tinggi, naik menjulang ke atas, naik kepada Allah Tritunggal yang maha agung, yang maha mulia dan maha suci. Kalau kita menyanyikan lagu-lagu pujian him itu dengan pemahaman yang lengkap, kita akan bisa tajud. Kita akan bisa memuji Tuhan dengan benar saudara. Tuhan yang suci menuntut umatnya juga suci. Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pertanyaannya, apa artinya suci di sini? Apakah suci satu tempat yang bersih sekali, tempat yang kita masuk itu kita harus betul-betul merasakan satu kengerian? Apakah demikian? Saudara, yang dimasukkan bukan demikian. Yang dimasukkan dalam Injil Matius pasal 5 dan juga khususnya khotbah di bukit, kesucian atau kemunian hati itu ada purity of heart, saudara.
memiliki dua pengertian yang berbeda, tetapi terkait dalam Alkitab, khususnya dalam ucapan bahagia dan khotbah di bukit. Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan seluruh Injil Matius, saudara. Saya akan jelaskan. Yang pertama, apa artinya suci di sini, saudara? Suci yang dimaksudkan di sini adalah kesucian, saudara, dari moral batin yang di dalam, yang merupakan lawan daripada kesalehan lahiriah. Banyak orang yang beragama, mereka tuh hanya kesalahannya lahiriah di luar saja, tetapi dalamnya tidak demikian. Tetapi kesucian hati di sini adalah internal ini loh, saudara, sama dengan yang eksternal. Yang di dalam terekspresi sama dengan yang di luar, saudara. Ya, saya sederhanakan, internal sama dengan eksternal, saudara. Dan hal ini berakar dari perjanjian lama. Karena kita tahu umat Tuhan dikeluarkan daripada Mesir untuk apa? Tujuan untuk beribadah, untuk worship kepada Tuhan. Maka Tuhan seringkali terus, saudara, menyuarakan melalui nabi-nabi perjanjian lama di mana ibadah mereka dan hidup mereka, karena ibadah itu juga adalah seluruh kehidupan umat Tuhan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hal ini tidak suci hatinya. Karena kesalahannya kesalahan eksternal saja. Ketaatan eksternal saja. Ibadahnya ibadah eksternal saja, bukan ibadah yang keluar daripada hati, saudara. Nabi-nabi perjanjian lama mengontraskan ketaatan ritual pada Taurat Tuhan dengan ketaatan pada covenant yang mengalir daripada hati yang penuh kasih dan tulus akan covenant itu. Contohnya begini, kita ini, saudara, membaca Alkitab, ya, kita ibadah itu karena ada waktunya, minggu memang jam 8 harus ke gereja, atau saudara ada hati yang rindu. Saudara hati rindu untuk datang menghadap Tuhan. Atau karena saudara berpikir, kan sudah biasa, saya orang Kristen, pandemi juga sudah mau berakhir, sudah diperbolehkan ibadah onsite, kalau saya tidak ibadah datang gereja, nanti tetangga-tangga gimana lihat saya. Itu namanya eksternal, ketaatan eksternal. Tato sudah rindu, sudah haus untuk mengalami Tuhan, haus untuk berjumpa dengan Tuhan, haus untuk memuji Tuhan, rindu mendengarkan suara Tuhan. Itu internal, itu namanya hati yang murni, purity of heart. Maka Nabi perjanjian lama seringkali, saudara, mereka menegur umat Tuhan. Musa contohnya, Nabi Musa. Musa, saudara, memanggil umat Israel untuk apa? Untuk menyunat hati mereka, bukan hanya menyunat daging. Tapi hati yang disunat, bukan hanya sunat daging, saudara. Samuel, saudara, Nabi Samuel juga berkata bahwa mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Apa maunya mendengarkan? Mendengarkan bukan hearing, tapi lebih kepada listening, dalam arti mendengarkan itu hati yang taat. Hati yang taat akan firman Tuhan, saudara. Bukan hanya sekedar, saudara, ibadah secara eksternal. Nabi Yesaya juga menegur umat Tuhan yang memuliakan Tuhan hanya bibirnya saja, mulutnya saja, tetapi hatinya itu menjauh dari Tuhan. Dan ibadahnya adalah ibadah mekanis yang dihafalkan. Saudara, hati-hati, saudara, kalau kita ibadah dengan ada liturgi membantu kita agar kita sungguh memahami akan ibadah ini. Call to worship, panggilan ibadah, kita bisa beribadah karena Tuhan yang memanggil kita. Kalau tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Dia, yang berkenan kepada Dia. Maka tata ibadah kita berdasarkan Yesaya pasal 6. Tuhan yang memanggil, saudara. Ya. Tetapi kalau ibadah hanya bibir saja, tadi kita menyanyikan lagu-lagu him kadang-kadang, ya, lagu-lagu yang begitu agung, yang begitu baik syairnya, kita nyanyi, lalu setelah selesai kita tidak tahu tadi saya ngomong apa, ya. Saya yang ucapkan apa. Berarti cuma di bibir, tidak sampai ke hati. Maka tiap kata, merangkai kalimat harus kita resapi, kita pahami, saudara. Darah Yesus dicurahkan mati menggantiku. Kita betul-betul, saudara, meresapi bahwa Yesus matinya itu mengganti saya. Baru itu menjadi satu hal yang keluar daripada hati. Bukan sekedar ibadah mekanis. Kita mengucapkan pengakuan yang merasuli, kita ucapkan Bapa kami yang di surga diuruskan nama, bukan, ya, kami percayalah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Terus kita ucapkan, tetapi kalau kemudian hanya bibir, tidak sungguh-sungguh kita yakin sebagai keyakinan iman, maka itu hanya bibir saja. Padahal, saudara, pengakuan iman rasuli itu dari sejarah gereja, dari murid-murid Tuhan ketika mereka dianiaya, mereka kata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ketika mereka dibunuh. Satu-satu, saudara, itu pengakuan muncul daripada pengalaman para martir. Mereka tetap mengucapkan itu walaupun nyawa pun diberikan. Jadi ini perjuangan yang luar biasa, saudara. Satu pengorbanan, satu iman kepada Kristus.
Tapi kalau kita mengucapkan cuma hanya hafalan saja, apalagi dengan membaca, lalu tidak masuk ke pikiran, tidak masuk ke hati, maka itu menjadi ibadah mekanis yang dihafalkan. Itu yang dikecam oleh Nabi Yesaya. Nabi Yeremia juga mengecam umat Israel yang mereka mencari perlindungan kepada Tuhan di bait Allah, tetapi saudara, mereka menindas yang lemah dan hidupnya mengejar ilah-ilah lain. Jadi kalau ada persoalan mereka datang ketakutan minta perlindungan kepada Tuhan di bait Allah, tapi dalam kehidupan sehari mereka menindas pegawainya. Berlaku tidak adil dalam dunia bisnis, dalam perdagangan. Dan mereka hidupnya mengejar ilah-ilah lain. Cari apa? Cari sionya apa? Oh, sio ini jangan nih Ciong hari ini. Jangan pakai pakaian ini, warna ini. Atau bintangnya, bintangnya Sagittarius gitu ya. Bintangnya apa? Virgo. Bukan bintang kecil gitu ya. Nah, percaya akan ramalan-ramalan horoskop seperti itu. Tapi masih ke gereja, masih menyembah Tuhan, saudara. Nah ini saudara, yang kemudian dikecam oleh para nabi. Nabi Yeremia mengecam hal itu, saudara. Cari pelindungan Tuhan, tetapi kehidupannya jauh daripada Tuhan. Ya, di sini kita melihat betapa pentingnya hati yang suci itu kita miliki. Apa yang di luar mesti sama dengan apa yang di dalam hati. Hati yang murni, hati yang suci adalah hati yang tulus, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang tidak mungkin ditipu, saudara. Kita tidak mungkin menipu Tuhan, tetapi banyak orang yang berusaha untuk menipu Tuhan. Bodoh dan sia-sialah orang yang coba menipu Tuhan. Karena Tuhan mengetahui seluruh isi hati kita, bahkan yang paling dalam, yang paling tersembunyi, yang paling gelap sekalipun tidak mampu menggelapkan mata Tuhan untuk melihat, saudara. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Jangan mau tahu. Purity of heart. Hati yang suci adalah hati yang di dalam, yang internal sama dengan yang nampak di luar. Eksternal itu sama dengan internal. Ini pengertian yang pertama di dalam Injil Matius. Yang kedua, purity in heart, apa pengertiannya, saudara? Yang kedua, saudara, yaitu kesederhanaan dan jauh daripada hati yang mendua. Undivided heart. Bukan undivided heart, bukan hati yang mendua. Kesucian atau kemurnian hati di sini adalah mereka yang menunjukkan belas kasihan karena mereka memang mencintai, saudara, belas kasihan. Bukan untuk mengejar pahala. Menolong orang karena memang mau menolong, karena memang mengasihi, bukan karena nanti supaya dipuji. Dimasukkan medsos, wah, saudara menjadi satu promosi bagi dirinya sendiri, saudara. Hati yang suci. Seperti misalkan kalau kita sudah memberikan pada anak-anak, kita tidak menuntut untuk balasan anak. Kadang-kadang anak-anak tidak bisa say thanks gitu. Pergi-pergi saja. Take it for granted. Saudara. Atau kita menolong orang asing yang ketemu, saudara, lalu tidak akan pernah bisa membalas. Kenapa? Karena tidak ketemu lagi, tapi kita mau menolong dia tanpa mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan pahala. Itu yang kesucian yang dimaksudkan daripada kesucian definisi yang kedua ini, saudara. Dalam Injil Matius, khususnya khotbah di bukit, Yesus mengajarkan kedua pengertian kesucian ini. Ya, dalam ucapan bahagia ini nanti dijelaskan, saudara. Ketika kata purity of heart, pure in heart, atau purity of heart, saudara, maka Yesus menjabarkan hari ini. Contohnya dalam pengertian pertama, apa yang dimaksud tadi internal sama dengan eksternal, saudara. Yesus mengajarkan apa, saudara? Jadi hati yang suci itu adalah ketika tindakan eksternal kita sama dengan internal batin kita. Ya. Yang pertama Matius 5, 27-28. Kalau sudah membaca terus ucapan bahagia, Matius pasal 5 sampai ketemu ayat 27-28. Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini artinya apa, saudara? Artinya Yesus menasihati agar kita harus menghindari perzinahan bukan hanya dalam perbuatan, tetapi juga dalam pikiran. Ini etika yang paling tinggi, saudara. Hukum tidak bisa menghukum orang karena pikirannya, tapi Yesus mengatakan Allah akan menghukum engkau. Engkau sudah berzina dalam hatimu. Maka dalam harus sama dengan luar. Hindari, saudara. Itu menjadi pergumulan ya setiap orang, khususnya pria dan juga wanita, saudara. Jangan mengingini ya yang bukan milikmu. Suami orang atau istri orang. Ya. Jangan mengingini. Ini sudah berzina di dalam hati. Itu yang pertama, pengertian pertama. Contoh yang kedua,
internal sampai eksternal, Yesus juga mengatakan masih dalam Matius pasal 6 dalam khotbah bukit ayat 5 sampai dengan 6. Jadi kalau berdoa, jangan seperti orang munafik, suka mengucapkan doanya berdiri pada rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan supaya mereka dilihat orang begitu. Ya, dan seterusnya, tetapi karena kalau sudah dipuji orang, ya engkau sudah dapat upahnya. Artinya doanya tidak sampai kepada Tuhan, hanya dapat upah pujian orang. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, apakah maksudnya itu kita tidak boleh doa di depan publik, hanya doanya secara private? Tidak, saudara. Kita berdoa secara publik di gereja. Kita doa sama-sama di persekutuan doa. Dalam persekutuan, dalam kehati kita doa bersama-sama. Yang dimaksud Yesus bukan sekedar kalau gitu tidak boleh berdoa di depan umum. Hanya doa boleh private, pribadi kepada Tuhan. Tidak demikian. Yesus mengatakan kita ini dapat berdoa di depan umum, dapat juga secara private, tetapi seharusnya juga lebih intens berdoa secara pribadi di tempat yang tidak terlihat orang lain. Jadi bukan depan orang lain kita doanya sungguh-sungguh kayak sungguh-sungguh dengan kalimat-kalimat yang indah, tapi waktu sendirian kita tidak berdoa. Atau doanya tidak sungguh-sungguh. Seringkali kalau makan, saudara ya, makan kita berdoa, tiap hari doa, lalu tanya tadi doa apa? Tidak ingat. Tidak ingat, saudara, pokoknya diucapkan saja. Apalagi kalau doa sama-sama, makan sama-sama, sudah salah orang sudah berdoa. Ketika sudah kita ngambil nasi, lihat nasi, doa lagi. Lihat nasi, doa lagi. Udah kebiasaan, pokoknya kalau nasi berarti artinya doa. Jadi tidak masuk sampai dalam hati. Doa perlu, saudara, dalam hati, saudara. Secara private maupun secara publik, itu sama khusyuknya, saudara. Yang ketiga, saudara, internal sama eksternal. Purity of heart, Matius 23 ayat 23. Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi. Ibadah mereka hanyalah ibadah secara eksternal semata. Yesus mencela, mengatakan celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Perpuluhan juga harus, saudara ya, harus dilakukan, bukan meniadakan ya persembahan, tetapi ya yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Jadi Yesus tidak menghapuskan hukum Taurat, tetapi Yesus mengembalikan makna hukum Taurat. Ini dikatakan, artinya yang di luar dan di dalam sama. Mereka terlihat baik, terlihat benar, terlihat sopan di luar, tetapi di dalam penuh dengan kemunafikan dan kekotoran. Kata Yesus dalam Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang 18. Ya, orang yang munafik adalah orang yang hidupnya itu memakai topeng. Saudara. Hati-hati, saudara. Memakai topeng. Saudara. Di luar bisa senyum-senyum, tetapi di dalam hatinya penuh dengan sumpah serapah. Di luar bisa memuji-muji, tetapi dalam hatinya mengutuki. Luarnya bisa baik sekali, tetapi di dalam penuh dengan rencana jahat. Seperti Yudas yang mencium Yesus. Mencium itu tanda kasih, saudara ya. Tetapi itu tanda apa? Tanda untuk menangkap Yesus, untuk menjual Yesus. Itu seperti Yudas. Tuhan Yesus pernah berkata, ya dalam Markus 7 ayat 6, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini yang aku takutkan, saya takutkan. Kalau ibadah kita hanya ibadah dalam memuliakan Tuhan, bibir tapi hatinya melayang sana melayang sini. Wah tadi lupa, belum nutup pintu. Wah tadi lupa, belum ingat ke sana kemari. Kita nyanyikan pujian, tetapi hati kita melayang ke sana melayang sini. Saudara. Wah tadi penyambutnya kurang senyum, sampai tidak kelihatan giginya. Ya memang karena pakai masker, saudara ya. Sambutannya kurang hangat, begitu. Nah, waktu memuji Tuhan, tapi kita pikirannya ke sana kemari. Ini seperti Yesus dikatakan mencela akan umat Israel. Bangsa ini memuliakan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, kita jangan sampai seperti demikian, saudara. Tetapi mari, saudara, kita memiliki hati yang disucikan. Pengertian yang kedua di dalam Injil Matius, saudara, dikatakan oleh Yesus juga, yaitu kemurnian hati yang berarti kesederhanaan yang bukan undivided heart, bukan mendua hati, saudara. Bukan mendua hati. Matius 6 ayat 24, Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, kalau punya dua tuan, saudara,
apalagi tuannya berbeda sama sekali, saudara, kita tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Mamon itu apa? Mamon adalah dewa uang pada zaman itu yang disembah oleh orang-orang kafir, saudara. Nah, kalau kita mau jujur, bukankah seringkali yang menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita kan uang. Tuhan Maha Kuasa, wah uang itu Maha Kuasa, punya power. Kalau punya uang yang banyak, wah itu bisa punya kuasa yang besar. Tuhan Maha Ada, uang juga Maha Ada, bisa membawa saya kemana-mana, bisa private jet. Uang Tuhan Maha Tahu, uang juga Maha Tahu loh. Bisa beli informasi, beli teknologi. Seringkali saudara, uang itu menggoda kita untuk menggantikan posisi Allah dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup pelihara, uang sanggup pelihara loh. Kalau tidak punya uang, bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana bisa kesana kemari, bisa berobat? Saudara, uang, maka Yesus sudah tidak salah ketika mengatakan jangan kau mengabdi pada Allah, pada mamon. Kenapa kok Yesus tidak mengatakan yang lain? Karena Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi godaan kita sepanjang zaman, yaitu mengalahkan atau mengilahkan mamon, yaitu uang. Saudara. Ya kita tidak bisa menyembah Allah sekaligus menyembah mamon. Padahal uang itu adalah ilah palsu. Dia tidak bisa memberikan kebahagiaan, tidak bisa menyelamatkan jiwamu, tidak bisa mengobati sakitmu. Pandemi tahun 2020 ketika jadi awal-awalnya dokter pun bingung sudah ini cara ngobatinya. Betapa kita tahu begitu banyak orang-orang besar, orang yang punya uang melimpah, dia bisa berikan semuanya uang kepada dokter asal bisa sembuhkan, tidak bisa apa-apa. Tidak ada artinya, tidak mampu sudah untuk menyembuhkan. Itu membuktikan sudah kesia-siaan ilah yang namanya mamon, namanya uang. Ya, kita tidak bisa menyembah Allah sekaligus menyembah mamon. Kita tidak bisa mencintai Tuhan sekaligus mencintai uang. Apa yang paling kita cintai dalam hidup ini? Tuhan atau yang lain? Sudah orang-orang Kristen abad permulaan, mereka dipaksa oleh Romawi. Bolehlah kamu menyembah Yesus sebagai Tuhanmu, boleh. Tetapi engkau juga harus menyembah Kaisar sebagai Allah. Maka aku akan izinkan kau tetap beribadah memeluk agama Kristen. Tetapi boleh kau peluk agama, tapi kau harus menyembah Kaisar sebagai Allah. Pada waktu itulah iman yang sejati diuji. Saudara. Hati yang murni terpancar dari iman mereka. Mereka tidak mau mendua hati. Mendua hati dengan menyembah Yesus tetapi juga menyembah Kaisar. Harus pilih salah satu. Mereka pilih siapa? Saudara? Mereka memilih Yesus. Meski akibatnya mereka dianiaya, diumpankan binatang buas singa-singa yang ganas. Diadu saudara. Waktu mereka singa-singa tidak diberi makan berminggu-minggu, digelanggang, ditonton, mereka bisa berdoa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mereka dicabi-cabi, dimangsa dengan ditonton oleh orang-orang Romawi, mereka bersorak-sorak. Tapi orang Romawi melihat ada orang yang diumpankan, tetapi mereka bisa memuji Tuhan, bersyukur Tuhan, bahkan mengampuni orang-orang yang mengumpankan mereka. Itu menjadi kesaksian yang indah, saudara. Mereka orang yang suci hatinya, mereka orang yang melihat Allah. Stefanus waktu dia dirajam, saudara, batu, dia bisa melihat anak Allah duduk berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi dia melihat anak Allah Yesus Kristus berdiri. Kalau berdiri apa saudara? Kalau saudara ada orang yang datang, kita duduk, lalu kita berdiri, artinya kita menghormati. Bayangkan Stefanus sampai dihormati oleh Allah anak pribadi kedua Allah dengan berdiri saudara. Malaikat bertepuk tangan menyambut Stefanus yang mati martir saudara. Gereja bisa berdiri karena darah kaum martir, saudara. Kita bisa percaya karena darah kaum martir. Yang mereka memiliki hati yang murni, yang melihat Allah, menyaksikan Allah, saudara. Mereka disiksa, dibayar dengan nyawa mereka. Lalu muncul, saudara, satu kalimat yang terkenal. Kalimat mengatakan, if Jesus is not the Lord of all, then he is not the Lord at all. Jika Yesus bukan Tuhan dari semuanya, maka ia bukan Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak mempertuhankan, melotkan, mentuhankan Yesus dalam seluruh kehidupan kita, maka sesungguhnya Yesus bukan Tuhan bagi engkau. Kalau kita hanya mengatakan Tuhan, dalam hal ini saja aku mentuhankan. Tapi kalau dalam ini milik saya Tuhan ya. Jangan kau ikut campur. Hari Minggu bolehlah Tuhan. Tapi kalau hari biasa jangan ikut campur. Ini bisnis saya. Maka kita tidak mempertuhankan Tuhan. Artinya Tuhan itu bukan Tuhan bagi kita. Kalau Yesus bukan Tuhan dari semuanya seluruh kehidupan kita, maka dia bukan Tuhan itu sendiri bagi kita. Kita tidak boleh mendua hati. Kalau mengakui Yesus engkaulah Tuhan, maka dia harus sungguh-sungguh menjadi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh apa yang kita lakukan, kita pikirkan. Kita serahkan kepada dia.
Saudara, tidak boleh ada hati yang mendua dalam mengikuti Kristus. Tidak boleh ada sinkretisme di dalam iman kepercayaan Kristen. Hati yang suci adalah hati yang tidak mendua. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pertanyaannya, melihat Allah itu apa sih? Ada dua dimensi dalam melihat Allah. Yang pertama, dimensi masa kini, saudara. Dimensi masa kini. Melihat Allah berarti apa, saudara? Mazmur 24 ayat 3-5 mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Sudah, kalimat yang saya baca ini kalimat yang luar biasa. Kenapa? Karena kalimat ini pun dibaca dan dipelajari oleh Tuhan Yesus. Mazmur, saudara, dibaca oleh Yesus. Dan itu yang menginspirasi sebetulnya dia mengucapkan ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya apa, saudara? Melihat Allah dimensi masa kini berarti menikmati semua kebaikan Allah. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, kalau saudara punya hati yang disucikan, purity of heart, maka saudara akan melihat segala kebaikan Tuhan. Saudara akan melihat segala kebaikan Tuhan dan merasakan, mengalami kebaikan Tuhan yang limpah itu apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Dimensi yang kedua, saudara, yang lebih lagi, yaitu dimensi eskatologis, dimensi masa depan. Melihat Allah terjadi pada saat Yerusalem baru turun dari surga. Pada waktu new heaven and new earth, langit yang baru dan bumi yang baru, yang kita mengatakan surga. Datang, saudara. Dan dikatakan dalam Wahyu 2:24, dan mereka akan melihat wajahnya. Bukan lagi melihat dalam cermin sebuah gambaran yang samar-samar, tetapi akan melihat Allah muka dengan muka, tanpa mengalami ketakutan, tanpa mengalami kematian. Dikatakan 1 Korintus 13 ayat 12 dan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saudara. Ini luar biasa sekali itu. Yang suci hatinya, dampaknya adalah dia akan melihat Allah. Tapi sebelum itu terjadi, saudara, pertanyaannya bagaimana kita bisa melihat Allah? Kalau hati ini tidak suci, bagaimana, saudara? Ini berarti kalau kita ingin melihat Allah, maka hati kita mesti suci. Karena hati yang berdosa menghalangi manusia untuk bisa melihat Allah. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi orang yang suci hatinya? Bagaimana, saudara? Kita tahu Alkitab mengajarkan manusia lahir bukan seperti sebuah kertas kosong, saudara. Tabula rasa. Tapi manusia sudah lahir yang sudah dosa, sudah sobek, sudah berdosa. Maka dalam Mazmur 51 ayat 7, Mazmur nomor 51 ayat 7, Daud berkata, mengaku, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini berarti apa? Belum lahir pun saudara masih di kandungan sudah berdosa. Siapa yang ngomong ini? Daud. Kalau yang ngomong ini seorang perampok, pemerkosa, koruptor, orang jahat, kita maka ya memang kamu itu bahkan memang diperanakkan ya memang sudah dosanya banyak banget. Tapi kalau yang ngomong Daud yang dikatakan man after God own heart, orang yang dikenal di hati Allah sampai mengatakan seperti itu, maka ini sesuatu kebenaran yang perlu kita perhatikan. Itu berarti manusia memiliki natur dosa bahkan sebelum dilahirkan. Artinya hati ini juga sudah tidak suci lagi, sudah. Bahkan hati ini sudah liciknya luar biasa. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan itu. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Bahkan Yesus pun saudara mengkonfirmasi tentang kejatuhan kerusakan hati. Karena dari hati, kata Tuhan Yesus, timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi saudara hatimu bukanlah netral, tetapi sudah jatuh dalam dosa. Dan di sini kita melihat bagaimana hati manusia di hadapan Tuhan. Saudara mengatakan saya punya hati nurani sudah jatuh dalam dosa, harus tunduk pada firman. Karena kita manusia berdosa, hati nurani kita seringkali menipu kita, saudara. Di situ memang pergumulan antara malaikat saudara dengan setan yang terus menerus. Tetapi karena hati kita sudah tercemar dosa, kita cenderung saudara lebih mudah mengikuti natur dosa. Di hadapan Tuhan, hati manusia sudah tidak suci lagi. Tidak suci lagi. Karena apa? Karena dosa. Lalu bagaimana hati kita bisa disucikan, saudara?
Apakah ada yang bisa menyucikan kita? Dengan perbuatan baik kita? Dengan amal ibadah kita? Bisa menyucikan hati kita? Tidak bisa. Lalu apakah memang demikian nasib akhir daripada manusia? Tidak ada pengharapan, semua masuk neraka. Apakah demikian, saudara? Puji Tuhan tidak demikian. Karena Tuhan memberitakan kabar baik. Karena kasihnya dia mengirimkan putranya tunggal Yesus Kristus, saudara. Dan Tuhan memberikan firman-Nya. Mengatakan bahwa ada tiga yang bisa menyucikan hati kita. Yang pertama apa? Ada tiga yang bisa menyucikan hati kita. Yang pertama, Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang menguduskan. Roh yang menyucikan kita, saudara. Tapi pertanyaan, bagaimana Roh Kudus bisa menyucikan kita? Bagaimana, saudara? Roh Kudus itu bekerja melalui firman. Yesus mengatakan dia yang akan datang akan apa? Akan mengingatkan apa yang aku katakan. Dia akan mengajarkan segala sesuatu yang aku lakukan. Jadi Roh Kudus bekerja bersama dengan Kristus, bersama dengan firman. Tapi pertanyaan, bagaimana Roh Kudus bisa menyucikan saya? Itu satu abstrak, saudara. Pada waktu, saya mau kasih tahu, pada waktu kita percaya pada Yesus Kristus, maka Roh Kudus dikaruniakan menjadi karunia Roh Kudus menjadi meterai bagi kita. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus diberikan. Itu menjadi tanda, oh kau sudah milik Tuhan. Yang kedua, saudara, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskalah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan doa Yesus untuk orang-orang yang percaya melalui pemberitaan murid saudara dan saya. Artinya apa? Kuduskalah dalam firman. Firman Tuhan menguduskan kita. Oleh sebab itu kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita jangan mendengarkan dengan telinga kiri, telinga kanan. Bukan juga dengan pikiran berusaha memahami, tapi dengarkan dengan hati. Firman Tuhan jatuh dalam hati manusia. Kalau hatinya subur, maka firman itu akan berakar, bertumbuh, berkembang, berbuat, dan memancar dalam seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan jatuh dalam hati. Dia akan memancar dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Sehingga seluruh aspek kehidupan kita akan dibersihkan, akan dimurnikan, akan dipimpin dengan firman itu. Dan waktu saudara melakukan firman, saya tidak mengerti, saya tidak tahu bagaimana mengaplikasi, jangan takut. Karena Yesus sudah mengatakan Roh Kudus, aku utus untuk apa? Untuk mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang sudah aku ajarkan, Roh itu akan memimpin kau. Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang aku ajarkan. Roh Kudus akan memimpin kita kalau kita mau melakukan firman, mengizinkan firman itu masuk dalam hati kita. Dan yang ketiga, apa yang menyucikan kita, saudara? Yaitu darah Yesus. Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus. Darah yang kudus. Darah anak Allah yang tertumpahkan di atas kayu salib. Bukan darah domba. Darah domba tidak mampu menghapus dosa manusia. Tetapi darah putra Allah sendiri yang tidak ada dosa, saudara. Dia tertumpahkan untuk menghapuskan dosamu dan dosaku. Untuk menyucikan hati kita yang penuh dengan kejahatan. Hati kita yang penuh dengan kemarahan. Hati kita yang penuh dengan segala macam hal yang tidak suci. Dengan hal yang jorok. Tuhan akan menyucikan dengan darah Tuhan. Kita seringkali tergoda hati kita untuk mendua. Tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kita berdoa seakan-akan Tuhan tidak menolong. Kita cari alternatif yang lain. Itu sudah mendua hati. Kita seringkali tergoda, saudara, dengan tindakan luar. Supaya kita dipuji orang. Supaya kita kelihatan baik, kelihatan suci. Padahal di dalam kita penuh pergumulan, kita penuh kegagalan. Tapi kita ingin menutupinya. Hati kita tidak suci. Saudara, maukah kita beriman bahwa darah Yesus mampu menyucikan engkau, menyucikan hatimu, sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti Yesus katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus, tubuh Yesus dipecahkan, darah Yesus dicurahkan untuk menghapuskan dosa-dosamu. Dosa daripada orang yang mau mengaku bertobat kepada Tuhan, yang sadar dirinya butuh Tuhan. Yang sadar hatinya terus-menerus digoda oleh iblis. Hatinya terus-menerus, saudara, diselimuti dengan segala macam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang diperbudak oleh dosanya. Diperbudak oleh kecanduan pornografi. Kecanduan akan kecintaan akan uang. Kecanduan akan segala hal yang mengkhawatirkan. Yang mencemaskan. Maukah, saudara,
Sebelum saudara menerima sakramen perjamuan kudus darah Tuhan, kita terima. Darah Yesus menyucikan hati kita. Maukah kita menerimanya dengan iman? Maukah saudara, hatimu akan disucikan oleh darah Yesus.